Nah, materi pertama pada semester genap ini yaitu mengenai larutan asam basa. Nah, pada larutan asam basa ini yang pertama kita bahas itu adalah teori asam basa. Teori asam basa terbagi menjadi 3. 1. Menurut Arrhenius. Yang kedua menurut Bronsted dan Lowry. Dan yang ketiga menurut Lewis. Nah, berikut ini akan dijelaskan satu persatu. Perhatikan penjelasannya. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai teori asam basa Arrhenius. Jadi menurut teori Arrhenius, yang disebut dengan asam itu adalah zat jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ atau namanya adalah ion hidronium. Sementara kalau basa itu adalah zat jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH- atau ion hidroksida. Saya beri contoh ya. Yang pertama, saya jelaskan dulu mengenai senyawa asam. Jadi, senyawa asam ini menurut Arrhenius memiliki ion H+ atau mengandung ion H+, ya. Jadi saya beri contoh yang pertama, misalnya salah satu senyawa asam. Jadi contoh pertama ini adalah HCl. HCl, ya. Nah, HCl ini jika kita larutkan ke dalam air, maka dia akan terurai menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, oleh karena HCl ini menghasilkan ion H+, maka HCl ini termasuk senyawa asam. Ya. Kemudian yang berikutnya HNO3 misalnya. HNO3 juga jika dilarutkan ke dalam air dia akan terurai menghasilkan ion H+ atau ion hidronium dan ion negatif. Ion negatif adalah ion sisa asam ya. Jadi kalau hidrogennya sudah dilepaskan, maka yang tersisa adalah NO3. Sisanya adalah NO3. Berapa muatannya? Kalau H itu pasti positif 1. Jadi kalau positifnya 1, maka negatifnya adalah negatif 1. Ya. Nah, yang berikutnya kalau misalnya CH3 COOH ini juga termasuk senyawa asam. Jadi jangan karena dia mengandung ion OH-, adanya ion OH di sini ada OH, bukan berarti dia termasuk basa, tapi dia termasuk senyawa asam, ya. Karena CH3COH ini jika dilarutkan ke dalam air dia juga melepaskan ion H+. Tapi yang dilepaskan di sini kan ada hidrogen, ini ada hidrogen ya. Yang dilepaskan adalah ion hidrogen yang di belakang. Jadi kalau ada senyawa yang mengandung COOH, maka hidrogen yang lepas adalah hidrogen yang di belakangnya ya. Hidrogennya lepas, maka ion negatifnya apa? Sisa dari hidrogen ini. Sisa dari hidrogen ini yaitu CH3 COO. CH3COO. Kalau positifnya 1, maka minnya adalah min 1 ya. Nah, dari 3 contoh ini adalah contoh-contoh dari senyawa asam ya. Karena dia melepaskan ion H+, ini juga melepaskan H+, ini juga melepaskan H+. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang berikutnya adalah H2SO4 misalnya. H2SO4. H2SO4 juga jika dilarutkan ke dalam air dia akan melepaskan ion H+. Ion H+, kamu lihat di sini H2, artinya ion H+-nya ada 2. Ya. Jadi koefisien 2 di sini kita tulis di depan menjadi koefisien reaksi. Jadi 2H+, sisanya siapa? Kalau hidrogennya sudah ditulis maka sisanya adalah SO4. SO4. Berapa muatan SO4-nya? Plus 1 kali 2 plus 2. Kalau positifnya 2, maka di belakang harus min 2. Ya. Satu lagi untuk contoh senyawa asam, misalnya asam fosfat atau H3PO4. Jika dilarutkan ke dalam air, asam fosfat ini akan melepaskan ion H+,
ion H plusnya sini H3. Berarti hidrogennya ada 3. Maka 3-nya ditulis ke depan, ya. Sisanya adalah PO4. Berapa min PO4-nya? Plus 1 kali 3 plus 3, maka minnya adalah min 3, ya. Nah, ini contoh-contoh dari senyawa asam, ya. Jadi yang pertama ini adalah contoh senyawa asam, ya. Jadi semuanya melepaskan H+. Nah, kamu perhatikan di sini ada yang melepaskan 1 H+, ada yang 2 H+, ada yang 3 H+, ya. Jadi kalau misalnya yang melepaskan 1 H+, seperti contoh ke-1 sampai contoh ke-3, ini disebut asam monoprotik. Asam monoprotik artinya asam yang mempunyai 1 ion H+. Jadi mono artinya 1, ya. Kalau misalnya yang ini diprotik, ya, kalau 2 H+, berarti ini adalah asam diprotik. Asam diprotik. Nah, kalau 3 asam triprotik, ya, asam triprotik. Atau asam, kebanyakan cuma 3, ya, asam triprotik. Nah, yang berikutnya, kalau tadi contoh-contoh dari senyawa asam, sekarang contoh dari senyawa basa, ya. Contoh senyawa basa, jadi basa itu mengandung ion OH-, ya, mengandung ion OH-. Jadi kalau senyawa ion OH- itu berikatan dengan logam, ya. Jadi senyawa basa itu adalah senyawa antara logam dan OH-, ya. Saya ambil contoh NaOH. Jadi kita menyebutnya natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini jika dilarutkan ke dalam air, dia akan terurai jadi ion positif dan ion negatif. Ion positifnya adalah Na+ dan ion negatifnya adalah OH-. Jadi karena dia melepaskan ion OH-, maka dia termasuk senyawa basa, ya. Yang berikutnya adalah KOH. KOH ion positif dan ion negatif. Jadi kalau kalian nggak tahu berapa muatan ion positifnya, kita tentukan dulu ion negatifnya, ya. Karena kalau OH ini pasti muatannya adalah -1. Kita sudah tahu kalau basa atau hidroksida ini muatannya -1. Tinggal ion positifnya. OH-nya ion negatif, berarti ion positifnya adalah K. Kalau minnya -1, maka K-nya adalah plus 1, ya. Yang berikutnya CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida. Nah, dia juga melepaskan ion OH-. Ion negatifnya adalah OH-. Ada 2, OH dikali 2. 2-nya ditaruh di depan, ya. Ion positifnya siapa? Yaitu Ca. Plus berapa? -1 kali 2, -2, maka plusnya adalah plus 2, ya. Kemudian yang berikutnya AlOH3. AlOH3, ion negatifnya adalah OH-. OH-nya ada 3, ya. Ion positifnya adalah Al, plus berapa? -1 kali 3, -3, maka plusnya adalah plus 3. Nah, ini contoh dari senyawa basa. Kalian perhatikan, semuanya menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Nah, jadi demikianlah itu teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, perlu ada catatan sedikit mengenai senyawa basa ini, ya. Jadi senyawa basa ini itu adalah ikatan antara unsur logam dengan ion OH-, ya. Unsur logam itu bisa unsur golongan 1A, 2A, aluminium, kemudian golongan B juga bisa, ya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh tadi NaOH. Jadi OH- dengan logam, ini OH-nya, ini logamnya. Ini ion logam natrium. OH- dengan logam kalium. OH- dengan logam kalsium. OH- dengan logam aluminium. Itu senyawa basa, ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, C2H5OH. Apakah ini senyawa basa? Nah, apa tadi basa? Logam dengan OH-. Ini ada OH. Tapi kamu perhatikan C2H5 ini bukan logam.
C2H5 itu adalah senyawa hidrokarbon, jadi dia bukan logam ya. Jadi karena ini bukan logam dengan OH, maka ini bukan senyawa basa. Tapi kalau misalnya FeOH3, apakah senyawa basa? Basa tadi OH- dengan logam, ini OH-. Fe adalah besi adalah logam, berarti logam dengan OH-, maka ini termasuk senyawa basa ya. Nah, perlu diketahui hanya ada satu senyawa basa yang tidak mengandung logam ya. Senyawa basa yang tidak mengandung logam hanya NH3. Jadi ini NH3. NH3 ini termasuk senyawa basa, tapi dia tidak mengandung logam ya. Kenapa dia termasuk basa? Karena NH3 ini jika dilarutkan ke dalam air ya, NH3 plus air itu akan membentuk senyawa NH4OH. Jadi kamu perhatikan NH4OH, ada OH-nya ya, ada OH-nya, maka dia termasuk basa. Jadi satu-satunya senyawa basa yang tidak mengandung logam adalah NH3A atau bisa juga NH4OH. NH3 kita menyebutnya amonia, NH4OH adalah amonium hidroksida. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai asam basa Bronsted-Lowry. Jadi menurut Bronsted dan Lowry, asam itu adalah spesies yang melepaskan ion H+. Ion H+ itu disebut juga dengan proton, dan basa adalah spesies yang menerima ion H+ atau proton. Jadi contoh reaksinya adalah HCl gas ditambah dengan H2O liquid. Reaksinya adalah reaksi bolak-balik, menghasilkan H3O plus aquos ditambah dengan Cl- aquos. Pertanyaannya adalah tentukanlah spesies berikut ini termasuk asam atau basa, dan tentukanlah pasangan asam basa konjugasinya ya. Jadi kalau ada reaksi seperti ini, kita bandingkan zat-zat yang berada di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri sini ada dua spesies, HCl dan H2O, sebelah kanan H3O plus dan Cl-. Nah, HCl ini kita cari pasangannya di sebelah kanan. Ya, apa yang menjadi pasangannya? Tentu saja yang atomnya sama ya. Di sini kan ada H dan Cl. Maka kita cari pasangannya yang sama, yaitu Cl. Di sini ada Cl, di sini ada Cl ya. Maka HCl dan Cl- itu adalah merupakan pasangan. Jadi langsung kita kasih tanda seperti ini ya. Nah, dari pasangan ini ada yang merupakan asam dan ada yang merupakan basa. Jadi kita bandingkan zat sebelah kanan sebelah kiri mana yang hanya banyak. Jadi ciri asam itu, ciri senyawa asam menurut Bronsted-Lowry ya, cirinya adalah yang H+-nya lebih banyak. HCl dan Cl-. HCl mempunyai 1 H+, sementara Cl- tidak ada. Jadi 1 dengan 0. Yang banyak adalah yang 1 ya. HCl punya 1 H+, ini enggak ada H+. Jadi yang hanya banyak itu merupakan asam. Kita kasih nama asam. Kalau HCl merupakan asam, maka pasangan ini pasti basa. Ya. Nah, masih ada satu pasangan lagi. Pasangan yang berikutnya adalah H2O tentunya berpasangan dengan H3O. Kamu lihat di sini, H2O hidrogen dan oksigen, H3O hidrogen dan oksigen, sama kan atom-atomnya ya. Sama kayak tadi, kita tentukan mana asam dan mana basa. Yang asam, yang hidrogennya lebih banyak. H2O hidrogennya 2, H3O plus hidrogennya 3. Yang banyak H-nya adalah H3O plus. Jadi H3O plus ini merupakan asam karena hanya lebih banyak. Kalau H3O asam, maka pasangannya ini yaitu H2O pasti basa. Ya. Nah, untuk zat yang sebelah kanan yaitu H3O plus dan Cl- itu kita tambahkan kata konjugasi. Jadi H3O plus yang unsur yang spesies yang sebelah kanan kita tambahkan kata konjugasi. Ya. Ini juga basa konjugasi. Ya. Jadi arti konjugasi itu yang hidrogennya H3O asam karena dia lebih banyak H+-nya dibandingkan dengan H2O. Basa konjugasi karena H+-nya lebih sedikit kurang 1 dibandingkan dengan asamnya. Jadi untuk yang di sebelah kanan kita tambahkan kata konjugasi ya. Jadi setiap spesies ini sudah ada keterangannya. HCl adalah asam, HCl- adalah basa konjugasi,
H2O adalah basa, H3O plus adalah asam konjugasi, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentukanlah, biasanya ditanya adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi pasangannya ya. Yang ditanya pasangan asam basa konjugasi. Tentu saja ada dua pasang ya. Satu, karena asam basa maka kita tuliskan dulu asamnya. Asamnya adalah HCl. Asam basa konjugasi asam HCl, basanya siapa? HCl ini pasangannya adalah Cl-. Jadi basa konjugasinya adalah Cl-. Pasangan yang kedua, asam basa. Asamnya dulu yang kita tulis. Asamnya adalah H3O+. Basanya siapa? Basanya adalah H2O. Ya. Jadi itulah pasangan asam basa konjugasi untuk reaksi ini, ya. Jadi biasanya yang ditanya itu pasangan asam basa konjugasinya, ya. Nah, sekarang perhatikan menurut Bronsted-Lowry tadi, asam spesies yang melepaskan. Jadi HCl melepaskan H+. Kenapa dia melepaskan? Awalnya HCl, setelah reaksi dia menjadi Cl-. Berarti dia sudah melepaskan H+, maka dia asam. Ya. Sementara basa spesies yang menerima ion H+. H2O, semula dia H2O. Kemudian hasilnya adalah H3O. Artinya H2O ini menjadi H3O karena H2O menerima H+, maka H2O merupakan basa. Jadi HCl melepaskan H+, diberikan kepada H2O. Jadi HCl-nya menjadi Cl-, H2O-nya menjadi H3O. Jadi biar lebih gampang diingat tadi bahwa asam adalah yang H+-nya lebih banyak. Sementara basa adalah yang H+-nya lebih sedikit. Nah, ini masih di asam basa Bronsted-Lowry, tapi untuk contoh yang kedua ya. Jadi contoh yang kedua ini H2O liquid ditambah dengan PO4 3- aqueous, reaksinya bolak-balik menjadi HPO4 2- plus OH- aqueous. Pertanyaannya adalah tentukanlah spesies berikut asam atau basa dan tentukan pasangan asam basa konjugasi. Ingat tadi, yang pertama kita bandingkan zat sebelah kiri dengan zat sebelah kanan. Mana yang merupakan pasangannya? H2O. Mana pasangannya di sebelah kanan ini? Untuk mencari pasangannya adalah yang atom-atomnya sama. H2O ada atom hidrogen dan oksigen. Di mana di sini yang ada hidrogen dan oksigen? Yaitu OH-. Ada hidrogen dan ada oksigen. Berarti H2O ini berpasangan dengan OH- karena atom-atomnya sama, ya. Nah, kalau sudah tahu pasangannya, mana yang merupakan asam, mana yang merupakan basa. Asam adalah yang hanya lebih banyak. H2O hanya 2, OH- hanya 1. Yang banyak hanya asam. Jadi H2O adalah asam, sementara OH- ini adalah basa. Ingat tadi, kalau di sebelah kanan tambahkan kata konjugasi. Jadi basa konjugasi. Ya. Yang berikutnya ada satu pasang lagi, PO4 3- tentu berpasangan dengan HPO4 2-, ya. Ada P, ada O, ada P, ada O sama kan ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Mana yang hanya banyak? PO4 3- dia tidak ada H+. Sementara HPO4 2- dia mempunyai 1 H+. Jadi yang hanya banyak adalah asam. Maka HPO4 2- itu adalah asam. Sedangkan pasangannya PO4 3- adalah basa. Untuk zat sebelah kanan yaitu PO4 2- kita tambahkan kata konjugasi. Ya. Sekarang sama seperti contoh yang pertama tadi, pertanyaannya adalah tentukan pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi. Tentunya ada dua pasang, ya. Pasangan ke-1, asam basa. Asamnya dulu. Asamnya adalah H2O. Siapa basanya? Kita tarik garis. Basanya adalah OH-. Pasangan yang kedua, asamnya adalah HPO4. HPO4 2-. Basanya siapa? Pasangannya adalah
PO4 3-. Ya. Jadi ini contoh kedua untuk asam basa Bronsted Lowry. Nah, sekarang pasti timbul pertanyaan dalam hati kamu ya. Apa itu asam basa konjugasi? Ya. Jadi pengertiannya kalau asam konjugasi itu adalah spesi yang kelebihan 1H+ dibandingkan dengan basanya. Sementara basa konjugasi adalah spesi yang kekurangan 1H+ dibandingkan dengan asamnya, ya. Jadi saya ambil contoh ya. Misalnya H2O, contoh ke-1. H2O ini adalah spesi H2O, ya. H2O. Apa asam konjugasinya, ya? Jadi apa asam konjugasi dari H2O? Arti asam konjugasi tadi adalah spesi yang kelebihan 1H+ dibandingkan dengan basanya. Jadi kalau ditanya asam, kita tambah saja H2O ini dengan 1H+. Ya. Hanya 2 ditambah H+. Jadi hanya 2 tambah 1, 3 jadi. H3, O-nya tetap H3O, ya. Ingat ini H2O, H2O kan di atasnya tidak ada muatan plus minus ya, 0 ya. 0 atau netral. Jadi 0 ini muatannya 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka H3O+. Itulah asam konjugasi dari H2O. Asam konjugasi dari H2O. Ya. Sekarang bagaimana dengan basa konjugasinya? Jadi masih H2O ya contohnya tadi ya. H2O, kita cari basa konjugasinya. Jadi kalau asam konjugasi dia kelebihan H+, 1H+, maka kita tambah, ya. Tapi kalau basa konjugasi dia kekurangan 1H+, kekurangan 1H+. Jadi hanya 2, ya. H2O dikurang dengan 1H+. Hanya 2 dikurang 1. Jadi tinggal 1. Hanya tinggal 1, O-nya tetap, jadi O1 hanya tinggal 1. H2O tadi di atasnya tidak ada muatan plus, tidak ada muatan min, artinya H2O ini netral. Kalau netral itu berarti 0. H2O-nya 0, 0 dikurang ini 1. Plus 1 ini artinya 1 ya. 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Jadi OH min 1. Jadi OH min ini itu adalah basa konjugasi dari H2O. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau HPO4 2-. Ya, saya buat di sini ya, contoh kedua ya. HPO4 2-. Bagaimana dengan asam konjugasinya? Saya buat seperti ini. Asam konjugasi dari HPO4 2-, ingat tadi? Kalau asam dia kelebihan H+. Artinya H+-nya ditambah 1. Artinya H+-nya ditambah 1. Jadi HPO4 2- ditambah 1H+. Hanya 1 ditambah 1 jadi hanya 2 ya. Jadi saya buat tarik garis seperti ini. Jadi hanya 2 PO4. Min 2, ingat ini muatannya min 2. Min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Jadi HPO4 min itu adalah asam konjugasi dari HPO4 2-. Ya. Bagaimana dengan basa konjugasinya? Jadi HPO4 2- ditanya basa konjugasi. Artinya H+-nya dikurang. Jadi HPO4 2- dikurang 1H+. Hanya 1 dikurang 1. Jadi habis hanya. Enggak ada H lagi. Tinggal PO4. Ya. Ingat ini min 2. Min 2 dengan 1 adalah min 2 dikurang 1 ya. Ini min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Jadi PO4 3- itu adalah basa konjugasi dari HPO4 2-. Ya. Nah, jadi itulah kalau kurang jelas mengenai asam basa konjugasi. Asam kelebihan 1H+,
Jadi hanya lebih banyak 1, kalau basa konjugasi kekurangan 1 H+. Jadi H+-nya dikurangi 1. Nah, yang berikutnya mengenai asam basa Lewis ya. Jadi menurut Lewis, asam itu adalah zat yang menerima PeB. Sementara basa adalah zat yang memberikan PeB. Apa PeB? PeB itu adalah singkatan dari pasangan elektron bebas ya. Nah, contohnya NH3 plus BF3 menjadi H3NBF3. Antara NH3 dengan BF3, mana yang merupakan asam Lewis, mana yang merupakan basa Lewis. Nah, untuk tahu asam Lewis atau basa Lewis, maka kita cari dulu struktur Lewis dari kedua molekul berikut ya. Jadi saya buat garis di sini. Kita cari struktur Lewisnya, NH3, N1H3. Jadi pusatnya adalah yang sedikit. Jadi N sebagai pusat, ya. Nitrogen sebagai pusat, nitrogen itu golongan 5. Jadi elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian dia mengikat 3 hidrogen. Hidrogen itu elektronnya 1. 1 hidrogen, ingat nih hidrogennya 3, 2 hidrogen, 3 hidrogen. Ya, ingat suatu molekul dikatakan stabil atau itu dikatakan stabil kalau elektron valensinya ada 8. Kita lihat nitrogen 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8 elektron berarti stabil ya. Kalau hidrogen stabilnya ada 2 kan. Ini stabil karena ada 2 elektron, ini juga stabil 2 elektron, ini juga 2 elektron. Nah, kamu perhatikan struktur Lewis dari NH3 ini ya. Ini ada pasangan elektron ikatan 1, 2, 3. Sementara yang ini disebut sebagai pasangan elektron bebas. Ya, jadi inilah yang disebut dengan PeB, pasangan elektron bebas. Artinya pasangan elektron yang tidak mengikat atom, bebas dia ya. Nah, karena NH3 ini bebas, maka dia bisa memberikan PeB-nya, bisa memberikan pasangan elektron bebasnya. Ya, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada BF3. Ya. Jadi karena NH3 ini punya PeB, dia mempunyai PeB, maka NH3 ini sebagai basa. Ya, ingat basa, zat yang memberikan PeB karena dia punya PeB. Nah, sementara BF3 ya. B sebagai pusat karena jumlahnya 1 ya, F-nya ada 3. 1, 2, 3 F-nya. B golongan 3, elektronnya 3 jadi. F golongan 7 jadi elektronnya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada pengecualian bahwa B itu dia tidak oktet ya, tapi hanya ada 3 pasang. 1, 2, 3, hanya 6 elektronnya. Tapi kalau F di oktet ada 8. Nah, kamu perhatikan di sekitar atom pusatnya B, ada nggak PeB? Ini elektron ikatan, ini pasangan elektron ikatan, ini juga pasangan elektron ikatan. Jadi BF3 ini dia nggak punya PeB, ya. Supaya dia stabil, maka pasangan elektron bebas dari NH3 tadi ini diberikan kepada BF3. Jadi karena BF3 ini menerima PeB, maka BF3 merupakan asam. Ya. Jadi kalau ada PeB dia merupakan basa, kalau dia tidak ada PeB-nya merupakan asam ya. Itulah asam basa menurut Lewis.